demi mencegah penularan COVID di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam pelaksanaan Hari Pengucapan Syukur, lebih dari 100 personil gabungan melakukan penyekatan di 7 titik pintu masuk Minahasa Selatan. Pengendara dari luar Kabupaten Minahasa Selatan akan diarahkan putar arah apabila berkunjung ke acara pengucapan syukur. Sedikitnya terdapat 7 titik penyekatan di pintu masuk Kabupaten Minahasa Selatan yang dijaga ketat personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Basarnas, Tim Satgas Covid, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan pemerintah setempat. Menurut Ibtu Robi Tangkere, Kepala Pos Penyekatan Marwase Tumpaan, hal ini dilakukan agar penyebaran COVID dalam Hari Pengucapan Syukur di Minahasa Selatan bisa dicegah. Setiap pengendara dari luar Minahasa Selatan ditanyai tujuannya. Jika ingin bersilaturahmi pada pengucapan syukur, maka akan diputarbalikkan ke daerah asal. Jadi sesuai dengan surat edaran Bupati dan surat perintah Kapolres untuk mencegah dengan adanya pengucapan syukur Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Selatan, dengan adanya surat perintah, dilaksanakanlah anggota-anggota yang sudah diberikan perintah mulai 7 pos untuk minsel 7 pos penyekatan, mulai dari sini Kecamatan Modending, Kecamatan Sinon Sayang, tepatnya di Desa Duriang, Poigar, juga ada di wilayah yang akan masuki Tombatu, tepatnya di Rano Ketang. Juga ada pos di Tatapaan, pos di Tangkunei, dan pos pintu masuk untuk dari Manado di Marwase, pos penyekatan. Jadi pos penyekatan ini terdiri dari beberapa instansi. Maksudnya tujuannya ini untuk mencegah tamu-tamu yang akan berkunjung ke Minsel. Jadi untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, maka timbullah pos ini dia. Pos ini mencegah dan menghentikan kendaraan dan disaring. Melihat apakah sudah divaksin atau belum divaksin. Untuk yang belum divaksin, walaupun dia akan dikembalikan. Apalagi berkunjung, tapi tujuannya untuk pengucapan. Tapi untuk kendaraan yang membawa 9 bahan pokok juga tetap kita lanjutkan. Juga kendaraan-kendaraan yang dari Bolmong, Gorontalo, Palu, tetap kita cek masalah protokol kesehatan. Tapi kita melanjutkan perjalanan. Pelaksanaan ini sampai kapan, Pak? Pelaksanaan ini sudah 2 hari. Mulai dari jam 6 pagi ini sprintnya sampai besok. Sampai besok jam 00, hari Minggu jam 00. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Luki, salah satu warga Minahasa Selatan yang datang dari arah Manado, sembari menunjukkan kartu vaksin bersama istrinya, mengatakan dirinya sangat setuju dengan pos penyekatan di 7 titik di Kabupaten Minahasa Selatan. Karena menurutnya Minahasa Selatan saat ini sudah masuk zona kuning. Ia berharap jangan sampai karena pengucapan syukur kasus COVID kembali naik. Saja. Pertama dan kedua, Pak, ya? Iya. Dua-dua lengkap. Jadi tujuan kemana, Pak? Amurang. Tujuan Amurang. Amurang mana? Jelas. Litei. Nah, ya di Litei. Pak, dengan adanya penyekatan seperti ini, Bapak setuju atau bagaimana, Pak? Boleh. Karena untuk penyebaran Iya. Untuk memutus mata rantai, Pak, ya? Makasih, Pak Luki. Ya, hati-hati di jalan. Diketahui 7 pos penyekatan pengamanan pengucapan syukur Polres Minahasa Selatan dan personil gabungan akan tetap diaktifkan hingga pukul 00 WITA Minggu 26 September 2021 besok. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Kita ikuti informasi lainnya. Oka alias Alo, 38 tahun, terduga pelaku pemotong kedua tangan korbannya menggunakan senjata tajam di salah satu desa di Kabupaten Minahasa Selatan, akhirnya menyerahkan diri ke pihak berwajib. Aksi sadis ini diakui pelaku lantaran pernah terlibat dengan para korban beberapa yang ada di Minahasa Selatan. Oka alias Alo, 38 tahun, warga salah satu desa di Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan, terduga pelaku penganiayaan terhadap korban BP alias Ben menggunakan senjata tajam, mengakibatkan kedua tangan korbannya terputus dan sejumlah luka robek di sekujur tubuhnya, akhirnya menyerahkan diri ke pihak berwajib. Kasat Reskrim Polres Minahasa Selatan AKP Rio Gumara mengatakan, pelaku menyerahkan diri pada 22 September malam. Terduga pelaku dibawa tim Sus Polda Sulut kemudian diserahkan di Polres Minahasa Selatan. Kami berterima kasih pada pihak keluarga yang sudah mau untuk merelakan keluarganya untuk melalui proses hukum yang sudah diatur dalam negara ini. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat, tolong
jangan melakukan hal yang serupa, dan juga semua tindakan dari kita ada konsekuensi, tidak hanya dari sipil, Polri juga punya konsekuensi terhadap semua kegiatan dilakukan. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini terduga pelaku telah diamankan di ruang tahanan Polres Minahasa Selatan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, mengantisipasi bencana alam, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menggelar pelatihan bersama Basarnas Daerah dan Pusat. Hal ini dilakukan agar adanya cepat tanggap tim gabungan Basarnas jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bersama Basarnas Daerah dan Pusat menggelar pelatihan tanggap darurat di Aula Waleta Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Deputi Bina Tenaga dan Bidang Potensi Basarnas Pusat Abdul Haris Ahadi mengatakan, pelatihan ini sebagian besar difokuskan pada ilmu teori, sebab menurutnya tim Basarnas sudah sangat tahu apa yang harus dilakukan saat bencana tiba. Selain pelaksanaan di Minahasa Selatan, pelatihan ini juga dilaksanakan di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, peralatan tanggap darurat di Sulawesi Utara masih minim. Ya, ini sesuai dengan laporan dari Kepala Kantor SAR yang ada di Manado, memang masih sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Yang dimiliki oleh Pos Samurang ini. Nah, inilah saya tadi sampaikan bahwa ada pentahelix ya. Jadi kerjasama dengan 5 komponen, yaitu pemerintah, komunitas, pengusaha, media, ya. Dan akademisi. Inilah perlunya komunitas ini, 5 komponen ini bersama-sama bersinergi. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar berterima kasih sebab telah memilih Minahasa Selatan sebagai pusat pelatihan. Selain itu juga dilakukan perekrutan tim Basarnas dari Kabupaten Minahasa Tenggara pasca banjir bandang yang terjadi di sana beberapa hari lalu. Bupati Minahasa Selatan menyampaikan selang 2020 lalu, di Minahasa Selatan terdapat 3 titik bencana. Tapi di tahun 2020 tadi sesuai laporan hanya 3. Nah, ini kemudian direspon oleh pemerintah terhadap penyampaian permohonan dari Basarnas melakukan kegiatan di sini, dan kami pikir ini sangat baik dan positif untuk pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan karena melatih para peserta ini untuk boleh melakukan pertolongan kepada orang-orang yang terkena musibah. Adapun 3 materi pada pelatihan ini yakni SAR Water Rescue, bimbingan teknis atau Medical First Responder, serta rapat sosialisasi forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan daerah. Turut terlibat pada kegiatan ini TNI Polri, BPBD, dan masyarakat. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, berikut kita